Inilah kualitas gubernur kita. Bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkan tanah Banten kalau gubernur yang dipilih, yang dilantik seperti ini model. Saya tidak yakin Banten akan maju dengan pola seperti ini. Tidak bisa. Gimana bergubernur modelnya kayak begini? Semoga Prabowo mendengar. Saya, Tubagus Muhammad Imam Ibrahim, bersama masyarakat Banten menolak dengan keras dan tegas PIK 2 karena di dalamnya ada kezaliman terhadap hak-hak rakyat dan juga melakukan pengerusakan kepada bumi Allah, lingkungan, dan juga alam semesta. Maka dari itu, kita harus dengan tegas mendukung para aktivis dan pejuang yang sudah membela hak-hak rakyat Banten dan menjaga marwah Banten. Pokoknya, dalam hal ini konteksnya adanya ulama yang bersuara, pasti adanya sesuatu yang merugikan untuk masyarakat. Saya yakin itu. Ya, jadi nggak usah seolah-olah bahwasanya di pihak kita juga di pihak PIK 2 itu ada ulama-ulama yang pro karena begini. Nggak. Jadi begini loh Tuan. Ini aneh bin ajaib gitu. Bahkan dari PJ Gubernur Bantennya aja tidak tahu. Lalu mau bagaimana ini ceritanya? Gitu. Bagaimana programnya, strategis nasionalnya, PSN-nya itu loh. Ya. PIK 2 ini bagaimana? Makanya ada seorang ulama yang datang kepada PJ Gubernur untuk menanyakan sesuatu. Dan ada ulama-ulama Banten yang memang juga tidak tahu menau. Ada juga yang kontra. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat bagaimana yang kontra, ada hikmahnya semuanya tuh. Ya, kita simak. Saya bertanya, Bapak tahu nggak soal PIK 2? Tidak tahu. Masa tidak tahu? Menjabat di mana? Saya di Kementerian Dalam Negeri, Pak. Apalagi Kementerian Dalam Negeri, Pak? Saya akan bertanya satu pertanyaan, lalu satu tagihan. Pertanyaan pertama adalah, apakah Bapak PJ tahu kerusakan yang terjadi di PIK 2 sekarang? Belum tahu. Tidak tahu. Inilah kualitas gubernur kita. Bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkan tanah Banten kalau gubernur yang dipilih, yang dilantik seperti ini model. Saya tidak yakin Banten akan maju dengan pola seperti ini. Tidak bisa. Gimana bergubernur modelnya kayak begini? Semoga Prabowo mendengar dan semoga kemudian pemerintah pusat juga mendengar betapa kemudian tuliknya gubernur kita saat ini. Itu pertanyaannya. Kemudian tagihannya hanya satu, Pak. Bisakah besok pagi Bapak memberikan satu suara bahwa pemerintah Provinsi Banten menolak PIK 2? Itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pertama, saya baru 1 minggu, Pak, dilantik di sini. Bapak kan hidup sudah lama di sini, Pak. Siapa? Bapak hidup sudah lama di sini. Di mana? Di Indonesia sudah lama hidup. Ya, Akan mendengar berita di mana-mana. Ya, tapi saya tidak fokus di situ, Pak. Tolong dipahami dulu. Saya di sini hanya mengisi transisi yang ditinggalkan oleh PJ sebelumnya. Saya mempelajari dokumen PJ sebelumnya segini. Dalam 1 minggu, dimanapun pejabat publik tidak akan mungkin. Saya tidak tanya kinerja PJ yang lama, Pak. Ya, Pak. Saya bertanya, Bapak tahu nggak soal PIK 2? Tidak tahu. Ini PIK 2 ini sudah menjadi isu nasional, Pak. Ya, Masa tidak tahu? Bapak tidak bermedsos? Bapak tidak nonton TV? Bapak tidak buka YouTube? Bapak tidak buka Google? Atau Bapak tidak punya orang dekat yang bisa melaporkan bahwa tentang PIK 2? Ya, penugasan kita kan beda-beda, Pak. Saya sebagai ASN, saya tidak hanya konsentrasi itu, dan saya tidak tahu masalah yang sedetailnya. Maka beri saya kesempatan untuk mempelajari masalah itu. Salah nggak? Salah. Salah tidak salah? Oh, salah. Saya tidak pelajari. Saya mempelajari dulu, Pak. Sekarang gini, Bapak dari mana dulu? Menjabat di mana? Saya di Kementerian Dalam Negeri, Pak. Apalagi Kementerian Dalam Negeri, Pak? Harusnya sudah tahu. Harusnya tahu. Tunggu dulu. Saya inspektorat Kementerian Kependudukan. Apalagi kependudukan, Pak. Harusnya lebih tahu. Karena penduduk daerah kita hari ini sedang dioyak-oyak, Pak. Pak, bidangnya itu beda-beda, Pak. Nah, dipahami dulu. Saya masukan Bapak saya terima. Saya terima, Pak. Saya terima. Tapi harga itu tidak pendapat. Saya akan mempelajari dengan tepat. Enggak, masalahnya gini, Bapak itu level pejabat yang sudah tinggi. Mustahil nggak paham. Itu mustahil nggak paham. Oke, berarti media boleh memviralkan bahwa PJ Gubernur yang hari ini tidak tahu apa-apa soal PIK 2. Tolong diviralkan. Nah, kita dengarkan nih. Salah satu tugas dari Bismillahirrahmanirrahim. Banten. Wa idza qila lahum Tuh bagus la Imam tufsidu Ibrahim. fil ardi
ama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan jika dikatakan kepada mereka, jangan kamu melakukan pengrusakan di alamnya Allah, mereka mengatakan, kami hanya melakukan pembangunan. Padahal mereka itulah para perusak, tapi mereka tidak merasa. Saya, Tubagus Muhammad Imam Ibrahim, bersama masyarakat Banten menolak dengan keras dan tegas PIK 2, karena di dalamnya ada kezaliman terhadap hak-hak rakyat dan juga melakukan pengrusakan kepada bumi Allah, lingkungan, dan juga alam semesta. Maka dari itu, kita harus dengan tegas mendukung para aktivis dan pejuang yang sudah membela hak-hak rakyat Banten dan menjaga marwah Banten. Selamanya, Banten tidak akan tunduk kepada persekongkolan jahat para oligarki, korporasi, KKN, dan juga kezaliman yang struktural. Insya Allah, kami bersama rakyat Banten dimanapun dan kapanpun dibutuhkan. Allahu Akbar. Naam, Masya Allah. Jadi jelas sekali ya, ini dari Kesultanan Banten loh, Tubagus Imam Ibrahim, keluarga Kesultanan Banten menolak PIK 2. Lalu siapa mereka tim begal nasab yang tampil dalam hal ini membela PIK 2? Siapa mereka? Ini menjadi suatu pertanyaan yang luar biasa bagi masyarakat Banten. Padahal mereka itu bukan masyarakat Banten, mereka pendatang. Tahu-tahu bikin video tentang PIK 2 ini. Parah. Gitu loh.